infrastruktur transportasi laut, lokasi pelabuhan Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya. Begitu. Perkenalkan, saya Priscian Mata. Ada tim lain juga dari ketiga juga yang datang. Mungkin izin kami tutup videonya sambil untuk berdiskusi, takut sinyal kurang baik begitu. Eh, Mungkin kami mulai saja. Di sini kami coba membahas laporan pendahuluan yang telah kami susun dengan data yang ada dari kebijakan yang ada. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak KUPP juga. Mungkin di sini hadir pihak KUPP, Pak Adit ya begitu. Di sini ada 5 pembahasan yang coba kami bahas dan mungkin nanti ada beberapa yang akan kami persingkat pembahasannya begitu. Di sini ada 5 pembahasan di mana yang pertama akan kami bahas adalah pendahuluan, tinjauan literatur dan kebijakan, metodologi, gambaran umum lokasi, dan rencana kerja, di mana pendahuluan di sini ada latar belakang yang melatar belakangi tersusunnya studi ini, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, salah satu asas penyelenggaraan transportasi adalah asas manfaat, yang berarti bahwa dalam pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, di mana sebuah hasil evaluasi manfaat dalam pembangunan pelabuhan ini dapat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah untuk perkembangan wilayah dan keberhasilan pembangunan. Melihat capaian-capaian yang terdiri dari beberapa aspek dan subaspek yang nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Di mana kedudukan studi evaluasi manfaat ini berdasarkan PM 112 tahun 2017 tentang pedoman dan proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ini studi evaluasi manfaat ini berada setelah dilakukannya konstruksi pembangunan pelabuhan begitu. Nah, selanjutnya maksud dan tujuannya, di mana maksud evaluasi manfaat terhadap hasil pembangunan infrastruktur transportasi laut yang telah dilaksanakan dan yang sudah beroperasional begitu, dengan tujuan mengumpulkan serta mengolah data, informasi mengenai deskripsi kegiatan operasional pelabuhan, menyusun analisa awal terhadap review perencanaan yang sudah ada. Yang ketiga, menyusun analisa lanjut evaluasi manfaat terhadap beberapa aspek begitu. Nah, keempat, menyusun nilai manfaat. Yang kelima adalah menyusun identifikasi potensi permasalahan. Dan yang ketujuh adalah menyusun rekomendasi, strategi, serta arah pengembangan operasional fasilitas pelabuhan laut ke depan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Begitu. Selanjutnya ini adalah lokasi studi di mana berada di Kabupaten Maluku Barat Daya yang berada di Pulau Pisar, dengan aksesibilitas untuk menuju ke lokasi ini bisa melalui Ambon ataupun melalui Kupang begitu, dan menggunakan transportasi laut ataupun menggunakan transportasi udara, di mana transportasi udara bisa dilalui dari Kupang menuju ke Pulau Pisar menggunakan pesawat Susi Air begitu. Sedangkan kalau dari ibu kota provinsi, Kota Ambon, ini kita melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara dari Ambon menuju Muar, kemudian dari Muar ini perjalanan menggunakan kapal menuju Pulau Pisar. Nah, ini adalah lingkup kegiatan di mana ada 3 tahap persiapan: pengumpulan data, desk study, dan analisis, di mana tahapan yang sedang dilakukan sampai dengan saat ini adalah pengumpulan data, penyusunan material yang diperlukan untuk dan pengumpulan data sekunder dan primer melalui studi dokumentasi, di mana kami sekarang baru mengumpulkan data sekunder. Begitu. Nah, selanjutnya ini adalah tinjauan literatur. Ada untuk landasan hukum ada 21 landasan hukum yang kami coba sadur. Mohon masukannya apabila ada landasan hukum yang terbaru atau terupdate begitu. Di sini kami menambahkan adanya peraturan pemerintah provinsi, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, selanjutnya ini adalah KP 432, di mana Pelabuhan Wonreli ini direncanakan untuk tahun 2027 ini naik hierarkinya menjadi pelabuhan pengumpul, di mana saat ini Pelabuhan Wonreli ya, merupakan pelabuhan pengumpan regional, di mana ada 17 pelabuhan existing dan 6 rencana lokasi di Kabupaten Maluku Barat. Nah, selanjutnya ini adalah dokumen terdahulu yang kami dapatkan adalah
dokumen prastudi kelayakan yang disusun pada tahun 2022, di mana ada 6 rencana eh, prioritas pelabuhan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan dokumen prastudi kelayakan. Selanjutnya ini adalah dokumen rencana induk pelabuhan, di mana adanya pengembangan dermaga, begitu rencana pengembangan dermaga, di mana dari tahun 2016 sampai 2020 ini kurang lebih 106, dan rencana diperpanjangnya mencapai 202. Dan pengembangan sisi darat untuk areal parkir Kalau eh, diajak makan dan langsung nih Pak lain-lain. Bidadari. Nah, ini adalah rencana layout, begitu, rencana jangka pendek untuk pelabuhan One Rally, jangka menengah ada pengembangan-pengembangan pada sisi-sisi yang existing, begitu, dan jangka panjang ini adalah pelebaran, perpanjangan dermaga dari 100 meter kurang lebih hingga 200 meter, begitu. Nah, selanjutnya ini adalah RT RW Provinsi Maluku, eh, nomor 16 tahun 2013, di mana Wonreli di Kecamatan eh, Kisar ini memiliki hierarki sebagai pusat kegiatan wilayah, dan hierarki pelabuhan Wonreli sendiri adalah pelabuhan pengumpan, di mana wilayah daratan Pulau Kisar ini diarahkan untuk peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah, selanjutnya RT RW Kabupaten Maluku Barat Daya nomor 1 tahun 2013, di mana pelabuhan Kisar atau pelabuhan Monreli ini ditetapkan sebagai pelabuhan utama, direncanakan begitu untuk pada dokumen RT RW ini, dan wilayah daratan ini merupakan kawasan budidaya, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan permukiman. Nah, selanjutnya ini adalah SZWP 3K, di mana Pelabuhan Montreli sendiri sudah masuk ke dalam subzona DLKR DLKP pelabuhan dan kawasan strategis nasional tertentu, KSNT, pulau-pulau kecil dan terluar. Dan kemudian ada peraturan presiden yang kami sadur tahun nomor 33 tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Maluku, karena memang pelabuhan Kisar ini berada langsung di depan negara Timor Leste, begitu. Nah, jadi memang di sini disiapkan pelabuhan penyeberangan lintas antar negara, pelabuhan Tiakur dan pelabuhan Montreli, pelabuhan Pengumpan ini ada pelabuhan Wonreli, begitu, di mana alur pelayarannya masuk ke dalam beberapa alki dan Laut Timur dan Selat Ombay. Pelayaran nasional ini sampai dengan daerah Papua, begitu. Nah, ini RZKSNT, begitu, kawasan strategis nasional tertentu yang tadi kami sampaikan bahwa memang Pulau Kisar terdapat zona perikanan tangkap, hankam, pertahanan keamanan, kawasan konservasi perairan, alur pelayaran umum, dan perlintasan alki, begitu. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Metodologi ini kami dapatkan dari Juknis, begitu, mungkin kami sampaikan bahwa alurnya dari tahap persiapan sampai dengan tahap finalisasi studi, di mana dari tahap persiapan memahami KAK, studi literatur, case study, kemudian pengumpulan data survei primer dan survei sekunder, tahap analisa, kemudian dilakukan FGD, begitu, kemudian tahap finalisasi studi, dan sampai dengan laporan akhir sampai dengan selesai, di mana nanti menentukan nilai manfaat pembangunan pelabuhan ini sejauh apa dan bagaimana. Nah, nanti penilaiannya akan disampaikan di slide selanjutnya, di mana dari pengumpulan data sekunder ini adalah data instansional yang kami dapatkan RT RW, RDTR, dan kemudian data dalam angka. Kemudian studi kepustakaan, studi kebijakan-kebijakan terkait mengenai lokasi. Mana metode pengumpulan datanya ini terbagi menjadi 4, begitu. Adanya lembar observasi, ini kami akan melakukan checklist, begitu, terhadap kondisi existing pelabuhan, kemudian dokumentasi kondisi existing seperti apa, wawancara kepada pihak-pihak terkait, dan yang terakhir adalah kuesioner. Ini kuesioner
terhadap persepsi masyarakat dan survei expert choice yang kami tentukan. Ada beberapa responden untuk survei expert choice-nya, di mana eh, respondennya ini kami bagi menjadi 4: kantor unit pelayanan pelabuhan, dinas perhubungan provinsi, dinas perhubungan kabupaten, dan Bapeda, begitu. Baik kabupaten maupun provinsi. Nah, dari hasil kuesioner ini akan diolah menjadi data eh, persentase, begitu, atau analisa hierarki proses, gitu. Nah, ini adalah indikator manfaat yang kami dapatkan dari eh, Juknis, begitu. Ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung untuk penilaian manfaat dari pelabuhan, di mana manfaat langsung sendiri terdiri dari 6 aspek: aspek ekonomi, transportasi, sosial, finansial, pelayanan pelabuhan, dan aspek sosial politik atau pertahanan dan keamanan. Di mana aspek ekonomi sendiri dibagi menjadi 2 subaspek: jumlah penumpang dan jumlah bongkar muat. Ini data mungkin yang kami dapatkan nanti 5 tahun terakhir, begitu. Transportasi ini nanti akan persepsi, begitu, waktu perjalanan dan biaya perjalanan, sosial kependudukan, perubahan pendapatan tenaga kerja dari sebelum dan sesudah adanya pelabuhan, begitu. Untuk aspek finansial, pendapatan pelabuhan dan rasio investasi dengan pendapatan pelabuhan, dan kemudian pelayanan pelabuhan dari aspek segi keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Nah, nanti ini akan kami lakukan dengan cara checklist. Nah, nanti kami akan bawa checklist, kemudian ke lokasi, melakukan checklist fasilitas seperti apa yang ada dan kondisinya bagaimana. Kemudian aspek politik, seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa memang Pulau Kisar ini salah satu pulau terluar yang ada di negara Indonesia, begitu. Kemudian manfaat tidak langsung, ini ada aspek ekonomi, sosial kependudukan, kewilayahan, dan lingkungan. Nah, aspek ekonomi terdiri dari 4: PDRB ekonomi, PDRB komoditi, PDRB per kapita, dan harga lahan. Kemudian sosial kependudukan, ini adalah pendapatan masyarakat di sekitar pelabuhan, jumlah migrasi, dan nilai IPM. Kemudian kewilayahannya, kesesuaian pola ruang, perubahan pemanfaatan tata guna lahan, dan untuk aspek lingkungannya, perubahan lingkungan ketika pelabuhan ini beroperasional. Nah, selanjutnya ini adalah metode expert choice kuesioner yang akan kami sebarkan dari nilai penting sampai dengan amat sangat tidak lebih penting, begitu. Nah, nanti kuesionernya akan kami sebar, dan kemudian akan dilakukan perbandingan dari aspek-aspek yang ada sebelumnya, akan kami lakukan dengan aplikasi Expert Choice. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan nilai pemanfaatan pelabuhan, di mana setelah kita melakukan penilaian dan melakukan presentase, begitu, nanti didapatkan nilai manfaat pelabuhan itu dari yang terdiri dari 5 kode, begitu, dari A sampai E, di mana sangat bermanfaat. Nanti mendapat apabila nilai manfaatnya 80 sampai dengan 100, ini akan di atas 80 sampai dengan 100 ini akan diberi nilai sangat bermanfaat, atau B dari di atas 60 sampai dengan 80 ini di, diberi kode bermanfaat. Untuk C ini di atas 40 sampai dengan 60, di atas 20 sampai dengan 40 ini kurang bermanfaat, dan sangat kurang bermanfaat ini 0 sampai dengan 20 untuk penilaian manfaatnya dari beberapa aspek yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian ini adalah analisa kondisi existing mengenai gambaran lokasi, kondisi existing fisik, transportasi seperti apa, kondisi existing sosial ekonomi di sekitaran pelabuhan, kondisi rencana tata ruangnya, dan menjadikan analisa survei terkait perhitungan bobot kriteria penilaian manfaatnya. Kemudian ini adalah proyeksi permintaan yang akan kami coba lakukan dengan beberapa tren, dari tren linear, tren geometrik, dan tren regresi linear. Nah, kemudian analisa yang kami lakukan adalah analisa SWOT untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari pelabuhan One Rally ini, kemudian untuk melihat peluang dan ancaman yang ada di pelabuhan ini. Nah, nanti beberapa data mungkin kami beberapa
Sampel akan kami dapatkan dari hasil survei ataupun dari hasil wawancara dan data yang akan diolah setelah melakukan survei. Nah, selanjutnya ini adalah sekilas gambaran umum mengenai lokasi di mana ini adalah eh, Provinsi Maluku. Ini memiliki jumlah penduduk pada tahun 2023 kurang lebih 1,9 juta jiwa dengan laju penduduk kurang lebih 2,06%, dengan PDRB ini kurang lebih 58 triliun begitu, dengan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan ini kurang lebih 23%. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran Kabupaten Maluku Barat Daya. Memang kalau secara wilayah, Kabupaten Maluku Barat Daya ini terdiri dari 17 kecamatan. Apabila kita melihat di sini, memang lebih banyak atau lebih besar wilayah perairan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi, maka dari itu bahwa transportasi laut ini adalah salah satu transportasi yang memang sangat digunakan oleh masyarakat untuk bergerak antar kecamatan ataupun antar kabupaten. Jadi memang di Kabupaten Maluku Barat Daya ini pergerakan dari kecamatan A ke kecamatan B pun ini melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut begitu. Nah, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah kurang lebih 93.000 jiwa dengan PDRB HDAK-nya kurang lebih 1 triliun, dengan sektor kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Begitu, kurang lebih 29%. Nah, selanjutnya ini adalah rawan bencana di Provinsi Maluku. Memang beberapa daerah, khususnya Kabupaten Maluku Barat Daya ini memiliki eh, potensi bencana begitu, ancaman bencana ini kurang dengan resiko bencana tinggi gitu. Untuk khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya ini adalah potensi intensitas gempa begitu cukup tinggi. Nah, ini adalah gambaran sekilas mengenai Pelabuhan One Rally. Pelabuhan One Rally ini dibangun pada tahun 2010 begitu, dengan trestle, ada 2 trestle di sana dan ada causeway kurang lebih 250 dikali 6. Pelabuhan One Rally sendiri memiliki kapasitas dermaga sebesar 1000 DWT ke dalam kolam kurang lebih 6 mlws begitu. Nah, selanjutnya ini adalah wilayah kerja dan sebaran wilayah kerja pelabuhan, kantor unit pelayanan pelabuhan One Rally begitu ada 11 berdasarkan PM 17 tahun 2023 begitu. Yang tersebar di Kabupaten Maluku Barat Daya, termasuk Pelabuhan Moa sebagai ibu kota kabupaten di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian ini adalah isu-isu awal yang coba kami rangkum, bahwa memang salah satu yang kami sampaikan tadi, Pulau Kisar adalah salah satu pulau terluar wilayah Indonesia yang terletak di perairan Selat Petar yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Dan tadi Pelabuhan One Rally dibangun pada tahun 2010 sampai dengan 2015, merupakan pelabuhan laut satu-satunya di Pulau Kisar karena memang di bagian eh, selatan Pelabuhan One Rally ini ada pelabuhan penyeberangan One Rally. Ini ada pada musim barat, dermaga tidak bisa digunakan sepenuhnya karena terkendala kondisi perairan. Nah, mungkin nanti dapat dikonfirmasi langsung dengan pihak KUPP begitu. Dan kemudian sesuai KP 432 bahwa memang rencana Pelabuhan Warneli ini akan dikembangkan pada tahun 2027 menjadi pelabuhan pengumpul dari pelabuhan pengumpan regional. Nah, kemudian angkutan perintis karena memang Kabupaten Maluku Barat Daya ini menggunakan transportasi laut untuk pergerakan masyarakatnya begitu dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain. Di sini ada kurang lebih 11 rute, 11 rute perintis begitu. Yang data kami dapatkan mungkin pada tahun 2024 ada update, mungkin kami bisa mendapatkan datanya bahwa ada 2 rute Pangkalan Kupang R24 dan R27, ada 1 rute Pangkalan Maumere R32, kemudian 3 rute Ambon R70, 73, dan 75, kemudian 1 rute Pangkalan Tual R82, ini ada 4 rute Pangkalan Saumlaki, itu R86, 87, 88, dan 90.
Nah, ini data yang kami dapatkan dari pada tahun 2002 tentang jaringan trayek angkutan laut perintis pada tahun anggaran 2023. Nah, ini adalah status lahan bahwa memang untuk status lahan sendiri Pelabuhan Monreli sudah memiliki lahan pelabuhan merupakan hak pakai atas nama pemerintah Republik Indonesia, CQ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Memang kalau kita melihat dari bentuk status lahannya ini sudah sesuai dengan bentuk existing yang ada saat ini. Nah, kemudian ini adalah fasilitas existing yang tadi kami sampaikan pada slide sebelumnya. Ini juga kami dapatkan dari KUPP Wonreli bahwa sekilas mengenai fasilitas existing adanya dermaga segmen 1, segmen 2 begitu, trestle 1 dan trestle 2 dengan panjang-panjang yang ada di slide begitu untuk luasannya dan fasilitas apa saja yang ada di Pelabuhan Wonreli. Nah, kemudian kami sudah dapatkan juga data naik turun penumpang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 memang mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 di mana kita tahu bahwa memang terjadi pandemi di seluruh dunia jadi memang pergerakan agak sedikit terbatas gitu. Tapi bukan tidak ada pergerakan, tetapi tetap ada pergerakan karena memang antar kecamatan pun di Kabupaten Maluku Barat Daya ini menggunakan akses transportasi laut. Itu pun untuk data bongkar muat begitu. Justru pada tahun 2020 ini cukup tinggi untuk bongkar begitu. Selanjutnya ini adalah kunjungan kapal. Data kunjungan kapal ini sedikit menurun setiap tahunnya. Mungkin kalau secara kunjungan menurun, tapi secara GT mungkin tetap stabil. Nah, ini kami dapatkan juga data PNBP Pelabuhan Monreli. Nah, nanti dapat dikonfirmasi juga dengan pihak KUPP begitu. Apakah ini data PNBP satu UPP One Rally beserta Wilkernya atau hanya Pelabuhan One Rally saja. Jadi sampai dengan tahun 2023 ini PNBP-nya kurang lebih 1 miliar. Nah, selanjutnya ini adalah sebaran SBNP yang ada, ini ada di darat saja. Nah, ini adalah ada di pelabuhan laut dan ada di pelabuhan penyeberangan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di bagian selatan pelabuhan One Rally ini ada pelabuhan penyeberangan. Nah, selanjutnya ini adalah rencana kerja. Rencana kerja ini kurang lebih ada 6 bulan pekerjaan di mana pada tahapan saat ini adalah pembahasan laporan pendahuluan. Kami sudah melakukan pemahaman terhadap AK, mobilisasi tim, studi literatur, dan studi, kajian kebijakan, dan penyusunan metodologi, penyusunan rencana kerja, dan penyusunan desain survei. Di mana untuk rencana kerja selanjutnya setelah saat ini, kami akan melakukan perbaikan laporan pendahuluan. Setelah melakukan perbaikan laporan pendahuluan, kami akan mengumpulkan data primer dan sekunder. Kami akan melakukan survei ke lokasi, begitu, eh, baik di lokasi pelabuhan langsung maupun ke kabupaten dan provinsi begitu. Analisa awal, kemudian kami setelah data terkumpul kami melakukan analisa awal karakteristik wilayah, penilaian kriteria evaluasi manfaat, penyusunan laporan antara, kemudian kami akan asistensikan laporan antara ke pihak pemberi kerja dan kemudian melakukan pembahasan laporan antara. Jadi kurang lebih ada 7 rencana kerja kami selanjutnya setelah melakukan pemaparan ini. Nah, ini adalah form kuesioner begitu yang tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa form yang seperti form AHP, kemudian checklist yang tadi kami sampaikan seperti ini nanti ada eh, fasilitas apa saja ada dan tidak ada, kondisinya seperti apa begitu. Nah, nanti akan kami lakukan survei ke lokasi. Eh, Mungkin itu saja, Pak, Bu, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan pada pimpinan rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan dari PT Priangan untuk menyampaikan paparan. Silakan. Baik Bapak Ibu,
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari PT Priangan Raya Utama berkesempatan kali ini akan menyampaikan terkait dengan laporan pendahuluan studi evaluasi manfaat pembangunan infrastruktur transportasi laut di lokasi Pelabuhan Sabutung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan. Yang pertama, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh konsultan dari One Rally, mungkin hal-hal yang terkait dengan substansi maupun metodologi akan kami percepat saja, karena prinsipnya kita bekerja dengan cara yang sama, yaitu menggunakan juknis yang sudah disusun oleh Kementerian Perhubungan. Yang mana intinya adalah studi ini tujuannya untuk mengukur sejauh mana nilai manfaat suatu infrastruktur transportasi, dalam hal ini adalah pelabuhan, khususnya untuk Pelabuhan Sabutung, dilihat dari berbagai aspek ataupun variabel yang diukur. Yang mana nanti pada akhirnya hasil dari studi ini adalah menghasilkan satu angka antara 0 sampai 100 tingkat kemanfaatan pelabuhan ini bagi stakeholder-stakeholder yang terkait gitu. Kemudian juga dari angka tersebut nanti akan kita berikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang supaya angka tersebut jika diukur lagi di 5 tahun selanjutnya itu akan menjadi lebih baik atau lebih tinggi angkanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lokasi kita ada di Pelabuhan Sabutung. Pelabuhan Sabutung itu adalah satu pulau di salah satu kecamatan kepulauan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pelabuhan Sabutung ini di Pulau Sabutung di Desa Matirokanja, Kecamatan Liukang, Tupabiring Utara. Jadi Kabupaten Pangkep ini memiliki daratan dan juga perairan. Kawasan perairannya itu ada 4 kecamatan. Dan salah satu kecamatannya yaitu Kecamatan Liukang, Tupabiring Utara. Secara lokasi cukup dekat dengan pusat kabupaten. Dan Pelabuhan Sabutung ini menurut KP 432 tahun 2017 RIPN itu berhierarki sebagai pelabuhan pengumpan lokal. Dan dia berada di bawah kewenangan dari kantor UPP kelas 2 Macini Baji yang memiliki 12 wilker, dan Pelabuhan Sabutungnya adalah salah satu pelabuhan existing yang menjadi wilker dari UPP Macini Baji. Kemudian berdasarkan RIPN, ini adalah sebaran lokasi-lokasi pelabuhan di Kabupaten Pangkep. Nah, mungkin sekalian juga koreksi terhadap RIPN bahwa yang pertama, Pelabuhan Macini Baji itu sebenarnya ada di Kabupaten Pangkep, yang mana di RIPN itu masih disebutkan di Kabupaten Bulukumba. Kemudian ada 2 lokasi, yaitu Karumpa dan Tatoa, itu disebutkan di RIPN berada di Pangkep, padahal sebenarnya itu ada di Kabupaten Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi berdasarkan RIPN ini, baik itu di sublampiran A1 maupun sublampiran A2, total lokasi pelabuhan di Kabupaten Pangkep ada 19 lokasi. Nah, kemudian yang menjadi isu di Kabupaten Pangkep itu adalah terkait dengan SK atau keputusan Menteri KKP terkait dengan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mana di seluruh kabupaten ini di 4 kecamatan perairan tadi itu ada 3 nomor SK. Nah, yang berdekatan dengan lokasi kita di Pulau Sabutung yaitu adalah SK Menteri KKP nomor 71 tahun 2022. Meskipun kalau kita lihat dari peta ini memang lokasi Pelabuhan Sabutung itu tidak termasuk ke dalam zona konservasi, sehingga memang bisa dikembangkan lebih jauh lagi untuk peningkatan pelayanan di bidang kepelabuhanan. Kita langsung saja ke lokasi pelabuhan, profil pelabuhan. Yang pertama adalah inventarisasi dokumen perencanaan pelabuhan. Dari 7 tahapan dokumen perencanaan pelabuhan, lokasi Pelabuhan Sabutung itu sudah disebutkan yang pertama di studi pra-FS, yang mana sudah diselenggarakan 2 kali, tahun 2016 dan 2023, dan hierarki pelabuhan disebutkan di sana sebagai pelabuhan pengumpan lokal.
kemudian FS-nya belum ada, RIP-nya di tahun 2015, ini bersamaan dengan SID-nya di tahun 2015, dan juga hierarkinya adalah pelabuhan pengumpan lokal. Sementara kajian lingkungan dan juga DED-nya memang tidak ada. Dan pada saat penyusunan studi RIP maupun SID di tahun 2015 itu berbarengan dengan masa pembangunan pelabuhan. Pada saat itu baru terbangun keliling dari lahan darat dan juga trestle dan juga sedikit bagian dermaga. Ini memang belum bisa digunakan. Nah, pada saat ini pelabuhan tersebut sudah selesai dibangun dan fasilitasnya bisa dilihat pada slide berikut. Jadi Pelabuhan Sabutung ini sebagai pelabuhan pengumpan lokal, dia sudah memiliki dermaga sepanjang 70 meter dan lebar 10 meter, trestelnya 70 meter kali 6 meter, kemudian ada lahan daratnya seluas 40 kali 60. Dan di dalamnya ada beberapa fasilitas yaitu terminal penumpang atau ruang tunggu penumpang, kemudian ada kantor, ada rumah RO, reverse osmosis untuk pengolahan air bersih, kemudian ada ruang genset. Dan ini beroperasi, statusnya pelabuhan ini beroperasi. Kemudian kedalaman kolam pelabuhan itu berkisar antara 6 sampai 8 minus 6 sampai minus 8 mLWS. Fasilitas penerangannya tersedia, kemudian ada tandon penampung air bersih juga, pelang nama dan juga gapura juga terlihat jelas. Secara umum kondisi fisik pelabuhan Sabutung masih berada dalam kondisi yang memadai. Nah, hanya memang nanti kita akan bahas selanjutnya terkait dengan aktivitas di pelabuhan. Nah, kemudian hinterland pelabuhan, yaitu khususnya adalah pelabuhan, khususnya terkait dengan Pulau Sabutung. Pulau Sabutung ini berada di Desa Matiro Kanja dan menjadi pusat dari desa tersebut. Meskipun Desa Matiro Kanja ini terdiri dari beberapa pulau di sekitarnya, tapi pusatnya ada di Pulau Sabutung dan lokasi kita Pelabuhan Sabutung ada di situ sehingga memang bisa mendukung untuk masyarakat gitu ya. Kemudian jaraknya dengan Pelabuhan Macini Baji kurang lebih 4 mil, jadi relatif dekat. Kemudian jarak tempuhnya kurang lebih 30 menit dengan kondisi topografi pulau yang relatif datar. Kemudian infrastruktur di dalamnya, infrastruktur publik itu ada PLTD, ada PLTS, kemudian ada instalasi air smur. Kemudian fasilitas umum ada PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian ada puskesmas dan juga ada masjid. Kemudian dari sisi permukiman kurang lebih dihuni oleh 1.400 jiwa. Sementara masyarakat mayoritas itu berprofesi sebagai nelayan dan potensinya memang yang utamanya adalah di perikanan dan juga pariwisata. Kemudian terkait dengan konektivitas di Kabupaten Pangkep secara umum untuk trayek liner itu bisa kita lihat di slide berikut. Yang pertama adalah trayek kapal perintis. Kapal perintis di sini ada 3 trayek, tapi tidak ada yang melayani lokasi Pulau Sabutung atau Pelabuhan Sabutung. Karena memang kapal perintis di Kabupaten Pangkep itu diorientasikan lebih untuk ke pulau-pulau yang lebih jauh, yaitu di Kecamatan bagian selatan, yaitu Kecamatan Liukang Tangaya, dan juga Kecamatan Perairan yang di bagian tengah, yaitu Liukang Kalmas. Sementara Kecamatan Kepulauan Perairan di dekat dengan Macini Baji ini tidak terlayani kapal perintis. Akan tetapi ada trayek yang lain, yaitu KMP Arwana. KMP Arwana ini adalah kapal yang dikelola atau dioperatori oleh PT ASDP yang mana melayani rute sementara ini adalah pulang pergi dari Macini Baji ke Sabutung. Jadi trayek linernya ada satu ini yaitu KMP Arwana yang ini beroperasi setiap hari. Kemudian ada satu lagi di Kabupaten Pangkep yaitu kapal Rede KM Ganda Nusantara 3. Dia melayani pulau-pulau lain di 2 kecamatan ini yang nanti direncanakan akan lebih banyak lagi berkembang gitu rute-rutenya. Jadi kesimpulannya untuk trayek kapal liner yang terlayani di Pulau Sabutung adalah KMP Arwana. Sementara untuk trayek kapal tramper, artinya masyarakat juga memiliki beberapa kapal yang mereka beroperasi dan juga menggunakan pelabuhan Sabutung.
kita bicara lebih makro lagi untuk Kabupaten Pangkep sendiri. Pertama adalah dari sisi demografi. Secara umum dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep, dari sisi luas wilayah itu ada di Kecamatan Sisi Darat, yaitu Kecamatan Baloci. Kemudian dari sisi jumlah jiwa, itu yang terbanyak ada di Kecamatan Labakang. Kecamatan Labakang ini adalah kecamatan di mana pelabuhan Macini Baji berada. Sementara untuk Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, ini relatif berimbang dengan kecamatan kepulauan yang lain jumlah jiwanya, meskipun yang tertinggi ada di Kecamatan Liukang Tangaya yang di bagian selatan. Dan luasnya di antara kecamatan kepulauan yang lain, Liukang Tupabiring Utara ini memiliki luas wilayah yang paling kecil. Sementara dibandingkan dilihat dari sisi indeks pembangunan manusia atau IPM, kita bandingkan antara kabupaten dan provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep ini ada di peringkat ke-13. Meskipun kecenderungannya berada di bawah nilai IPM provinsi, tapi di tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan mendekati nilai provinsi. Ini merupakan indikasi baik bahwa pemerintah Kabupaten Pangkep sudah berupaya untuk meningkatkan nilai IPM-nya. Kemudian dari sisi perekonomian, dari seluruh lapangan usaha atau sektor usaha yang diukur, yang dominan adalah lapangan usaha industri pengolahan yang berkontribusi 46% terhadap PDRB Kabupaten. Dan secara nominal di tahun 2023 PDRB Kabupaten Pangkep itu sebesar 18 triliun kurang lebih. Kemudian kalau kita bandingkan kontribusi PDRB Kabupaten terhadap provinsi itu sebesar 5,10%. Meskipun dari sisi angka tampaknya kecil, tapi kalau dibandingkan dengan komposisi seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkep ini termasuk dalam 5 besar kontributor di Sulawesi Selatan. Kemudian kalau kita lihat perbandingan pertumbuhan PDRB provinsi dan kabupaten, satu indikasi lagi yaitu di tahun 2023 tingkat pertumbuhan PDRB kabupaten itu lebih tinggi daripada rata-rata PDRB provinsi. Nah, kemudian terkait dengan metodologi, ini kurang lebih sama saja dengan lokasi One Rally, karena sekali lagi kita bekerja dengan juknis yang sama, yang mana alurnya pertama kita paparan laporan pendahuluan ini, kemudian setelah ini kita akan lakukan survei ke lokasi. Hasil dari survei lokasi itu nanti akan kita olah datanya sehingga kemudian akan menghasilkan laporan antara, yang mana laporan antara nanti akan kita datang lagi ke lokasi untuk melakukan FGD untuk mengkonfrontir hasil penilaian kami dan juga dari versinya stakeholder setempat. Apakah angka yang kami hasilkan nanti sebagai konsultan itu sudah sesuai atau belum, dan kemudian rekomendasi-rekomendasi yang dapat diusulkan itu kita diskusikan bersama-sama di FGD. Kemudian setelah itu disusun laporan akhir dan dilakukan finalisasi. Nah, untuk pengambilan sampel responden, karena memang kita memiliki salah satu metodologinya adalah survei kuesioner, kami menggunakan metode sampel linear time function, yang mana kami akan mencari atau menyebarkan 80 kuesioner. Jadi akan kita hasilkan 80 persepsi dari masyarakat terkait dengan manfaat pelabuhan Sabutung. Kemudian variabel-variabel yang diukur ini sama sesuai dengan juknis. Jadi ada 8 variabel atau aspek dan ada 24 subaspek yang akan diukur. Kemudian dari sisi skema penilaian, dari berbagai data-data baik itu kualitatif maupun kuantitatif itu akan kita konversikan menjadi angka antara 0 sampai 100. Kemudian dari angka tersebut akan kita bobotkan dengan metode expert choice sehingga akan menghasilkan nilai akhir yang berupa satu angka yang merepresentasikan tingkat kemanfaatan pelabuhan Sabutung. Ini adalah variabel-variabelnya, ini kurang lebih sama saja. Kemudian ini adalah sumber-sumber data yang akan digunakan. Kemudian ini adalah strategi optimalisasi. Jadi setelah angka yang dihasilkan, kemudian bagaimana kami menghasilkan rekomendasi atau strategi optimalisasi. Dari berbagai variabel tersebut tentunya kita perlu memprioritaskan.
Nah, dengan metode ini, metode AHP dan juga analisis gap dan matriks IPA, kita akan melihat variabel mana yang perlu lebih dulu ditangani. Dengan melihat dari tingkat kepentingan yang tinggi dan performanya yang rendah, itu akan kita jadikan prioritas pertama. Kemudian kita juga akan melakukan analisis SWOT dan IFAS-EFAS, dan kita akan tampilkan dalam matriks IFAS-EFAS untuk menghasilkan strategi, ya, konsep strategi ke depan. Jadwal pelaksanaan, kita berada di minggu pertama bulan kedua saat ini untuk paparan laporan pendahuluan, dan nanti pada bulan ini juga kami akan melakukan survei pertama, survei awal untuk collecting data, baik itu survei kuesioner, survei ke instansi, dan seterusnya, untuk mendapatkan data-data yang cukup untuk melakukan penilaian. Kemudian selanjutnya nanti akan kita lakukan laporan antara, setelah itu akan ada lagi FGD. Jadi hasil dari penilaian kami akan di FGD-kan lagi di lokasi. Jadi kami nanti datang lagi ke Kabupaten Pangkep untuk menampilkan hasil dari studi ini kepada stakeholder terkait. Kemudian untuk form survei ini kurang lebih sama saja. Jadi mungkin penekanan sedikit karena di sini ada salah satu kan UPP Macini Baji yang juga hadir di forum ini. Jadi untuk pengelola pelabuhan UPP Macini Baji, kami mungkin perlu beberapa data-data seperti di form sebelah kiri ini, ya. Nah, jadi terkait dengan kepelabuhanan, ini kami perlu data terkait tahun berdiri pelabuhan, operasional, dan seterusnya. Kemudian yang terutama adalah jumlah penumpang, jumlah barang, artinya data operasional pelabuhan selama 6 tahun terakhir paling tidak, untuk kami bisa mengukur tingkat pertumbuhannya. Kenapa penting? Kenapa data operasional ini penting? Karena ini menjadi salah satu variabel dalam penilaian kemanfaatan pelabuhan. Mungkin itu saja dari kami, dari PT Priangan Raya Utama. Selebihnya kami mohon masukan dan juga nanti untuk persiapan ketika kami survei awal. Saya kembalikan ke Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Baik dari PT Galuh dan juga PT Priangan ya. Baik, mungkin kesempatan pertama untuk memberikan masukan dan tanggapan kami persilakan dari UPP One Rally. Oh, baik, Pak. Ya. Nah, izin, Pak, apakah suara saya bisa dengar ya, Pak? Siap, bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas kesempatan. Eh, dan saat ini saya kebetulan mewakili kepala kantor karena sementara dalam perjalanan dengan pesawat ke Jakarta untuk terkait menyangkut masalah dinas. Tetapi pada prinsipnya bahwa kami dari UPP World Rally sangat berterima kasih atas rencana untuk survei. Dan pada prinsipnya kami tetap mendukung dan di lapangan nanti kami akan siapkan data-data sesuai dengan apa yang nantinya diminta. Yang kedua, mungkin terkait dengan masalah PNBP perlu juga ada gambaran yang perlu saya sampaikan untuk bapak-bapak semua bahwa PNBP yang dipaparkan tadi adalah itu PNBP secara keseluruhan. Karena UPP One Rally memiliki 12 pelabuhan wilayah kerja kita, dan itu adalah merupakan rekapitulasi keseluruhan dari masing-masing pelabuhan. Jadi itu adalah total keseluruhan dari semua pelabuhan yang ada. Jadi total keseluruhan itu adalah 13. Dan mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan. Pada prinsipnya kami berterima kasih, bahkan kami tetap mendukung, menyiapkan seluruh data-data pada saat nantinya uh, tim yang akan turun ke lapangan. Mungkin ini saya Pak dapat mengusulkan dan saja untuk terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya Pak John. Tadi sepertinya saya lihat juga Pak KPA ya, cuma mungkin sudah live ya Pak ya.
Baik, mungkin selanjutnya dari UPP Majini Baji, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari UPP Majid Maji sama dengan UPP Unrodi, kami sangat mendukung dengan adanya survei untuk peningkatan pengembangan pelabuhan Sabutung. Adapun nanti data-datanya kami akan siapkan. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Nanti mungkin sambil jalan jika memang ada masukan lagi terkait pertanyaan-pertanyaan mungkin dari peserta rapat lain, mungkin kami mohon untuk dapat memberikan masukan lagi ya Pak ya. Baik, selanjutnya eh, dari list peserta rapat ada dari Biro Perencanaan. Ini saya lihat ada Pak Dahlan juga Pak Budi ya. Mohon silakan ada masukan. Terima kasih. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Pimpinan Rapat. Eh, Mas Catur, terdengar suara saya Mas ya? Biro Siap Perencanaan, Pak, jelas ya, Pak. Biro Perencanaan mengapresiasi Pak kegiatan rapat siang hari ini, yaitu kegiatan evaluasi manfaat di dua Vaspel Pak ya. Ada One Rally sama Sabitung. Sabutung di Wilkerja Mancini Mancini Baji. Dua hal yang berbeda saya dengar tadi terkait dengan One Rally itu termasuk daerah 3TP. Jadi 3TP itu sangat ini sekali, strategis sekali. Nanti saya berharap konsultan karena ini daerah 3TP nanti ada analisis terkait dengan Sospol Hankam ya, karena tiga perbatasan dengan Timur Leste. Yang satunya lagi tidak tidak merupakan. Pertama-tama terkait dengan data hukumnya, Pak, terkait data hukum kepada dua konsultan ini saya ingin memberikan tambahan terkait dengan Undang-Undang 11 Cipta Kerja. Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja juga itu rekomendasikan dari Undang-Undang 17 Kepelabuhanan ya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah mencakup itu. Kemudian PP-nya PP 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu. Kemudian Pak Catur terkait dengan evaluasi manfaat ini kan kebanyakan usulan dari KUPP ya. Usulan studi evaluasi manfaat itu biasanya dari KUPP. Jadi mohon dimasukkan juga sebagai dasar hukumnya surat dari KUPP yang bersangkutan. Itu terkait dasar hukumnya. Kemudian juga Pak Catur, terutama yang evaluasi manfaat ini kan amanah PM 112 2017, yaitu proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan, bahwa tahapan-tahapan proses perencanaan itu harus dijadikan dulu. Jadi studi-studi terkait dengan studi terdahulunya, apakah FS-nya, RIP-nya, SIDDED-nya, lingkungannya, apakah dari Pemda. Nah, itu juga mungkin untuk dilengkapi konsultan untuk dua lokasi ini, dokumen-dokumen perencanaan terdahulu. Kemudian proses perencanaan. Saya berharap Pak Catur untuk evaluasi manfaat ke depan, yaitu proses pembangunan paspel yang minimal 2 atau 3 tahun sudah ini, jangan pembangunan yang terlalu lama. Ini saya dengar tadi ada pembangunan 2015, evaluasi manfaatnya baru di ini.
saya berharap ke depannya terkait dengan evaluasi manfaat ini, pembangunan Paspel yang minimal maksimal 3 tahun lah, 3 tahun ke depan itu baru kita lakukan studi evaluasi manfaat. Kemudian dari evaluasi manfaat ini kan nanti outputnya apakah pelabuhan ini akan tetap dikelola oleh Wilker UPT yang bersangkutan atau akan diserahkan kepada Pemda. Eh, Apakah akan di P3-kan atau gimana nanti ke depannya sebenarnya ada itu gitu. Terus evaluasi manfaat ini juga Pak Catur kalau bisa Paspel yang dilayani oleh eh, terutama perintis Pak Catur, kapal-kapal perintis, kemudian kapal tol laut juga. Jadi ke depannya itu evaluasi manfaat ya Paspel yang memang eh, bermanfaat gitu loh, yang ada dilayari oleh terutama kapal-kapal perintis, eh, juga kalau bisa sih tol laut ya, karena itu adalah untuk ini kan pengembangan suatu PDRB suatu daerah, pemerataan. Kemudian juga Mas Catur, evaluasi manfaat ini adalah Paspel yang apa namanya istilahnya interland, interland dengan pelabuhan-pelabuhan terdekat, yaitu inter dan antar modanya itu terhubung ya dari pelabuhan melalui darat, darat bisa melalui udara itu interlandnya juga itu pelabuhan yang benar-benar interlandnya hidup ya. Cara harus mengikuti fase evaluasi manfaat ini, tapi tidak pelabuhan itu yang tidak hinterland. Yang juga saya tadi mendengar terkait dengan One Rally ini, pelabuhan yang bencananya tinggi, gempa tinggi. Nah, itulah salah satu nanti ke depannya apakah akan dibangun untuk tahan gempa, paspal yang tahan gempa. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Satur, nanti ada perkembangan lagi. Oh ya, terutama untuk yang RJWP3-nya itu untuk zonasi memang pembangunan pelabuhan, pelabuhan. Sama yang untuk masih terbentur dengan hutan lindung. Kemudian juga itu aja sedikit dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dahlan, terima kasih. Mungkin barangkali ada tambahan lagi dari Biro Ren. Cukup ya. Oke. Kami lanjutkan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Apakah ada yang sudah hadir, sudah join? Ini Pak Pimpinan. Ya, silakan Pak. Ya ini Pak, dari dua studi ini Pak. Jadi kami sudah melihat dari latar belakang pendahuluannya Pak. Pendahuluannya belum terinci gitu Pak. Jadi permasalahan penelitian itu belum ada Pak. Jadi nanti boleh ditambahkan Pak, usulkan ini permasalahan penelitian apa. Jadi untuk tujuan penelitiannya ntar lebih jelas itu Pak. Kemudian untuk pelaksanaan evaluasi ini Pak ada Permen Bapenas Pak. Permen nomor 1 tahun 2023 Pak tentang penerimaan evaluasi manfaat Pak. Jadi di sana mengatur kesesuaian dengan dokumen perencanaannya Pak. Dengan apa rencananya maupun rencana kerjanya gitu Pak. Jadi Pak yang bisa nanti Pak konsultan juga dapat mengevaluasi ke depannya gitu Pak. Terus kemudian bagaimana yang ketiga Pak, bagaimana kaitannya dengan konektivitasnya nanti ditampilkan di kurikulum selanjutnya gitu Pak dengan antara pusat kegiatan wilayahnya gitu Pak dari RT RW-nya aja itu Pak. Ini aja Pak yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Bisa sedikit menanggapi masukan dari Pak Dahlan juga ya terkait surat usulan pelaksanaan studi nanti kan kita sampaikan Pak, akan kita masukkan juga di
laporan dan juga fase-fase yang mungkin penyelesaian pembangunannya di 2 atau 3 tahun ke belakang ya Pak ya. Nanti masukan kan coba kita evaluasi kembali Pak untuk pelaksanaan di SEM tahun depan. Baik, ini selanjutnya tadi saya lihat ada dari Disnaf Makassar. Mohon izin dari Disnaf Makassar. Oke, mungkin kita lanjut saja dari Direktorat Kepelabuhanan. Dari Direktorat Kepelabuhanan ini, ya Siap. silakan Pak Eka. Pak, izin sedikit aja masukan buat konsultan. Tadi dari hasil pemaparan, kalau saya lihat belum menggambarkan apa yang tercantum dalam rencana pelabuhan nantinya. Di situ kan ada untuk mendorong navigasi, meningkatkan daya saing. Artinya dari evaluasi pemanfaatan pelabuhan ini kan harus kita lihat dulu pengembangan pelabuhan itu seperti apa. Nah dari situ konsultan bisa menarik apa yang harus dibenahi, apa yang harus dievaluasi suatu pelabuhan. Kalau dari paparan konsultan itu hanya data dukungan ya. Saya belum lihat konsultan mengambil suatu benang merah apa sih yang harus dilaksanakan gitu dari hasil pemaparan awal ini. Harusnya konsultan bisa mengambil garis besarnya dari PR untuk membuat suatu kajian evaluasinya. Itu untuk Ponteli sama Menteri Bagus. Mungkin itu aja Pak. Pimpinan agar konsultan lebih teliti dalam mengambil suatu kebijakan. Studi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka atas masukannya. Pemenuhan Mungkin fasilitas setelah itu baru silakan diserahkan KAM. barangkali dari Kepelabuhanan, Direktorat Kepelabuhanan ada lagi. Saya lihat ada Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam izin warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. terima kasih atas waktunya, izin pimpinan semuanya dan peserta rapat sekalian, izin menambahkan terkait dengan laporan pendahuluan ya Pak ya untuk studi manfaat dari Pelabuhan Wanarli ini Pak izin, yang satu adalah kami mohon apa konsultan untuk menjadikan dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya baik dokumen perencanaan maupun dokumen perencanaan dan data-data operasional dijadikan menjadi dasar dari pokok-pokok studi kemanfaat ini, termasuk RIP yang kami tanyakan apakah dari RIP Pelabuhan Wonroli ini telah mencapai atau kesesuaiannya telah menggapai kesesuaian sesuai dengan pentahapan di dalam RIP. Yang kedua, apakah dalam studi manfaat ini Pelabuhan Monreli memberikan dampak secara signifikan kepada daerah di sekitarnya, baik secara ekonomi, transportasi dan mungkin keamanan juga, Pak. Izin. Juga yang ketiga adalah kami mohon tadi mungkin kami nggak terkopi terkait dengan kejelasan lahannya, kejelasan jalan aset dan kemungkinan pengembangan ke depannya menurut studi kemanfaatan ini. Eh, yang ketiga adalah izin Bapak, apakah eh, eh, menurut studi dari kemanfaatan ini bisa mungkinkah bisa dimasukkan atau memberikan saran kepada kita terkait dengan pengembangan dari Pelabuhan Monreli ini.
Kemudian memang Pelabuhan Wonogiri ini mempunyai fungsi yang sangat vital untuk daerah sekitarnya. Yang kami tanyakan dari Pelabuhan Wonogiri ini eh, apa namanya terkait dengan operasionalnya, apakah telah maksimal atau belum sesuai dengan pentahapannya. Demikian Pak Catur yang dapat kami informasikan dan kami aturkan waktu dan tempat kami aturkan kembali kepada Pak Catur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas masukannya, Pak Teguh. Eh, Mungkin lanjut. Ini saya lihat ada juga dari Ditlala ya. Ditlala tadi sempat kita panggil dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Kami persilahkan. Izin masih di mute, Pak. Terima kasih pimpinan atas waktu dan kesempatannya. Pertama, saya ingin terkait dengan kita terkait pelabuhan. Jadi, ini data melihat dari produksi muatan hidup dan seiring dan saat ini dari yang saya kami itu perlu melengkapi untuk kali Ambon. Mohon izin Pak, suaranya terputus-putus ya Pak. Izin. Halo, Ya, ya, ya Pak. Silakan. bisa dengar Pak? Kalau nggak ada ngapain? Ya sudah Pak, sudah. Ya, mungkin bisa di untuk surat jaringan telepon terbaru yang di apa? Mungkin ya, kalau di kita efisiensi dan untuk itu orang tidak ada dan ini jadi kan barang dapat teks atau mungkin yang yang kalau di usulan itu ini kan untuk menempatkan dan saya dengar suara itu saja Pak. Terima kasih Pak. Terima Oke, kasih Pak. baik. Siap. Baik, terima kasih masukannya. Mungkin lanjut dari Direktorat Kenavigasian ada Pak Dani. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Catur. Mungkin sedikit saja terkait kami dari Direktorat Kenavigasian, mungkin dari sisi analisa terkait dengan alur pelayaran ya di Pelabuhan Sabuto maupun di Pelabuhan Wonogiri.
mungkin konsultan perlu memetakan detail alur pelayarannya dari dan menuju ke masing-masing, kemudian eh, menganalisa terkait dengan kedalaman alur pelayarannya, apakah memang di perairan kedua pelabuhan tersebut apakah masih layak ataupun misalnya masih adanya sedimentasi ataupun adanya bahaya-bahaya navigasi baru yang bisa menghambat operasional pelabuhan, itu juga bisa menjadi hambatan untuk operasional pelabuhan. Identifikasi lebar alurnya, kemudian kondisi arus atau gelombang dan pasang surutnya apabila memang diperlukan, kemudian evaluasi dari dampak musiman terhadap kondisi alur pelayaran, bagaimana pada saat kondisi di musim tertentu biasanya kan eh, terjadi gelombang yang cukup tinggi, itu juga perlu diinventarisir oleh konsultan. Kemudian fasilitas-fasilitas navigasi juga seperti SBNP eh, ataupun misalnya fasilitas radio yang ada di kedua pelabuhan tersebut. Kalau misalnya memang diperlukan ataupun dirasa cukup, itu nanti tolong dilaporkan di dalam nanti laporan antara. Kemudian bagaimana apakah di kedua pelabuhan tersebut ada riwayat kecelakaan ataupun insiden di alur pelayaran, itu juga perlu di cross check ke di lapangan nanti apakah benar, nanti tolong dimasukkan di dalam laporan. Kemudian apakah memang diperlukan adanya pengerukan ataupun pemeliharaan alur, entah itu di kolam ataupun di alur pelayaran. Dan selanjutnya terkait dengan dampak lingkungan. Ini juga penting untuk dianalisa apakah ada potensi ataupun dampak aktivitas pelayaran terhadap ekosistem laut disebut, sehingga nanti bisa membantu studi kelayakan pelabuhan. Mungkin sementara itu dulu Pak Catur. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih ya Pak Dhani atas masukannya. Nanti mungkin bisa ditindaklanjuti ya untuk kedua konsultan. Kemudian selanjutnya ada dari bagian umum dan perlengkapan. Di sini ada Pak Zarfan dan Ibu Dea. Waktu dan tempat kami Siap. persilakan. Ya, siap. Terima kasih Mas Yatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami menambahkan terkait dengan paparan dari PT ya. Ini terkait aset juga. Mungkin dari sisi aset tanah mungkin udah clear and clean ya, sudah bersertifikat atas nama Kemenhub. Dan yang kedua terkait dengan aset-aset apa aja yang ada di dalam Pelabuhan Worli ini, mungkin kami cek mungkin masih ada sebagian untuk aset yang belum terdapat penetapan status. Mungkin nanti dari Pelabuhan Worli untuk bisa segera mengusulkan terkait penetapan status penggunaannya, terutama di dalam posisi aset dermaga. Dan untuk yang ketiga, mungkin di dermaga tersebut ada pencatatan terkait yang ada BMN yang solar cell ya. Nah itu eh, kami cek di aplikasi kami, Siman BMN memang belum terdapat solar cell. Mungkin dari UP Kepulauan Reli bisa mencatat solar cell-nya ke dalam aset dari UP Kepulauan Reli. Mungkin demikian itu sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zarfan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Dea?
Ya, siapa Dea Pak dari Ya. apa izin Pak pimpinan rapat, saya akan menyampaikan untuk Pelabuhan Sabutung dari sisi aset setelah saya cek juga tidak ada masalah pada sertifikat tanah di Pelabuhan Sabutung ini, artinya sudah bersertifikat atas nama pemerintah RI ceki Kementerian Lembaga, dan juga tanah dan dermaganya juga sudah tercatat, sudah ada penetapan status penggunaannya. Jadi dari masalah aset di Pelabuhan Sabutung ini tidak ada permasalahan yang signifikan ya Pak. Jadi pada prinsipnya apabila nanti akan diadakan pengembangan pelabuhan di Pelabuhan Sabutung untuk meningkatkan kualitas fasilitas pelabuhan, ya dapat dilaksanakan. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Zafan dan Ibu Dea atas masukannya. Kita lanjutkan dari tim evaluasi dari bagian perencanaan ya. Pertama mungkin dari Pak Puji, ada masukan Pak Puji? Baik, Silakan. Pak Catur, terima kasih. Pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk para peserta rapat semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, apresiasi pada para konsultan, tim konsultan yang telah menyampaikan paparan pendahuluan tadi. Yang pertama, saya mungkin tolong kembali dicek, barangkali di laporan maupun paparan terdapat tipe-tipe agar diperbaiki lagi. Kemudian terkait kuesioner nanti mungkin untuk mempermudah mendapatkan data ya, mungkin nanti bisa ada option untuk misalnya dapat diakses secara online ya. Jadi bisa memudahkan responden untuk dapat memberikan jawaban. Kemudian selanjutnya terkait mungkin bisa ditambahkan terkait analisis keseimbangan moda transportasi di sana ya, sejauh mana pelabuhan dapat berintegrasi dengan moda transportasi lain di sana, seperti akses jalan misalnya salah satunya. Jadi dapat memberikan penilaian sejauh mana kecepatan, biaya, kapasitas, dan keandalan dari pelabuhan kita di sana. Kemudian juga mungkin perlu dievaluasi terkait kecukupan kualitas dan kuantitas SDM di sana ya, dalam mendukung operasional baik di Pelabuhan One Rally maupun Sabutung, yang tentunya ini akan mempengaruhi kinerja pelabuhan di sana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin juga nanti terkait expert choice ya, untuk diperhatikan oleh tim konsultan. Nanti ketika pemilihan ahli, ketika survei tentunya di sana bukan hanya ahli di bidang pelabuhanan, tetapi juga bisa merekrut atau mencari yang benar-benar mengetahui karakteristik di wilayah studi tersebut. Jadi bisa dapat gambaran yang real di sana dan dapat memberikan penilaian yang objektif. Kemudian juga selanjutnya terkait referensi ya, mungkin nanti bisa dicantumkan karena ini penting, baik selain peraturan ada juga buku atau jurnal penelitian yang diusahakan untuk diupdate ya, artinya terkini, jadi bisa kita bandingkan ada apa namanya peningkatan penilaian atau sumber resource terbaru mungkin untuk dapat melaksanakan kajian lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, baik itu metode ataupun analisis yang digunakan serta maupun outputnya nanti. Selanjutnya mohon masukan-masukan di pendahuluan ini agar nanti disampaikan dalam paparan selanjutnya, sehingga di dalam pembahasan berikutnya agar kita ketahui bersama sejauh mana progresnya dan tindak lanjut yang dilaksanakan. Tadi disebutkan bahwa Pelabuhan Monreli memang pelabuhan terluar ya, berbatasan dengan timur-timur, tentu ini juga perlu dicek sejauh mana fungsi 3T di sana untuk dievaluasi pemenuhan dari kriteria 3T di sana apakah sudah optimal atau bagaimana. Oh iya, untuk pendalaman isu-isu ya, baik di Pelabuhan Wanreli maupun Sabutung, tolong dicek kembali, diperdalam kembali, sehingga bisa memotret kondisi real di sana. Dan untuk kita evaluasi nantinya, seperti tadi disampaikan bahwa operasional misalnya di Only terhambat antara Desember sampai Maret
Tentu ini perlu kita evaluasi sejauh mana pelabuhan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di sana. Juga tentunya di Pelabuhan Sabutun juga seperti itu. Dan sejauh mana sih rekomendasi-rekomendasi yang dapat kita sampaikan. Juga tadi mungkin perlu evaluasi terhadap penerapan pelabuhan yang berwawasan lingkungan ya, termasuk dengan isu-isu lingkungan di sana. Dan juga sejauh mana penerapan dari konsep-konsep pelabuhan yang berwawasan lingkungan seperti green port ataupun eco port di sana. Sehingga tentunya ini akan sesuai dengan mindset kita saat ini. Terkait metode, selain tadi disampaikan ya, mungkin juga bisa dilengkapi dengan metode-metode tadi SWOT disampaikan nggak ya? Saya kurang saya tidak ini SWOT misalnya dan IPA ya, Importance Performance Analysis, mungkin juga bisa dilengkapi dengan analisis cost benefit sehingga dapat kita tahu nilai manfaat dari anggaran-anggaran atau yang sebelumnya kita gunakan dan sejauh mana manfaat yang diberikan. Demikian dari saya, pimpinan rapat Pak Catur. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji atas masukannya. Selanjutnya ada Pak Nanang. Mohon izin Pak Nanang. Baik Mas, terima kasih Mas. Suara kedengaran Mas? Sangat jelas Pak Nanang. Ya, terima kasih Mas. Ada beberapa ini sama dengan lokasi yang lain. Ada minimal ada 3 ini Mas. Yang pertama, ini untuk Mas Catur, PPK, tim PPK dan konsultan. Pertama, sebuah pelabuhan itu tadi saya lihat paparan, walaupun tidak lengkap, beberapa dokumen perencanaan sudah ada, misalkan SCD. Artinya pelabuhan-pelabuhan yang dipresentasikan tadi pasti punya maksud dan tujuan ketika mau dibangun. Nah, harapan saya penilaian manfaat tidak manfaatnya juga didasarkan pada indikator-indikator dan tujuan perencanaannya. Misalkan pelabuhan ini digunakan untuk melayani hinterland tertentu, untuk keluar masuk penumpang dan barang tertentu. Nah, ketika konsultan melakukan identifikasi dan penilaian, harapan saya juga berdasarkan ini. Jadi sama dengan tujuan awalnya. Sehingga fair antara perencanaan dan penilaian itu indikatornya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di beberapa paparan, terutama yang pertama, saya lihat konsultan masih menyebut pergerakan penumpang antar kecamatan. Kalau pergerakan penumpang antar kecamatan itu, saya seudonnya Mas, menduganya, ini apakah tetap lewat kapal perintis? Jangan-jangan ini datanya ferry. Pergerakan penumpang dan barang antar kecamatan. Apakah mungkin antar kecamatan itu menggunakan kapal perintis? Jangan-jangan itu datanya milik ferry, itu bercampur. Termasuk nanti dampaknya dengan PNBP. Sebagai info saja, di kami untuk One Rally itu 2024 targetnya 1,2 miliar. Ini keseluruhan One Rally 1,2 miliar targetnya. Sementara untuk Majini Baji itu 5 miliar. Ini informasi saja, ini data dari bagian keuangan target untuk 2024. Nah ini intinya datanya jangan sampai bercampur dengan ferry. Ini mungkin bisa diklarifikasi dengan teman-teman UPT. Yang ketiga, saya melihat beberapa studi terdahulu peningkatan upaya saran atau rekomendasi dari konsultan itu syarat pada aksi fisik, misalkan gini, pelabuhan A dan B kurang bermanfaat karena fasilitasnya kurang ini. Nah, supaya bermanfaat harus dibangun ini. Nah, harapan saya namanya pelabuhan itu akan sangat
kelihatan bermanfaat ya dari kunjungan kapalnya, dari naik turun penumpang dan barangnya. Nah, eh, rekomendasi konsultan itu terhadap pihak UPT, Pemda, operator, kemudian masyarakat terkait upaya apa supaya pelabuhan itu tambah rame, gitu maksud saya. Itu yang belum belum tergali secara teknis. Kalaupun ada masih umum sekali Mas Catur. Misalkan gini, UPT diharapkan berkoordinasi secara inten dengan Pemda. Berkoordinasi secara inten itu apa? Apakah FGD? Apakah UPT-nya sering berkomunikasi dengan itu? Nah, itu buktinya apa? Kalau sudah terjadi koordinasi, sudah ada komunikasi, termasuk dengan perusahaan pelayaran. UPT dengan perusahaan pelayaran itu sudah melakukan apakah? Apakah sudah coffee morning kayak apa? Karena anggaran di RKKL itu memungkinkan ada kegiatan sosialisasi kayak kemudian monitoring UPT itu memungkinkan untuk melakukan itu. Nah, kalau sudah melakukan, mohon konsultan juga memotret bukti-bukti fisiknya. Kalau sudah itu buktinya seperti apa? Entah foto, entah berita acara, entah apa. Kalau belum, nah harapan saya ini menjadi rekomendasi dari eh, konsultan. Itu mungkin Mas, tiga. Terima kasih Mas. Untuk lokasi-lokasi lain juga sama mungkin. Terima kasih Mas. Oh, baik, terima kasih Pak Nanang atas masukannya sangat eh, bermanfaat sekali nih Pak terkait untuk ke depannya juga ya di nantinya di final atau final reportnya untuk saran dan rekomendasinya. Baik, eh, kemudian lanjut di sini ada Pak Hadi, izin. Baik, terima kasih Pak Catur, pimpinan rapat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas penyampaiannya dari tim konsultan, dari Pak Fedi dan Pak Ami. Baik Pak, terima kasih Pak atas penyampaian yang telah disampaikan dari konsultan, dari Pak Fedi dan Pak Ami. Mungkin sedikit Pak dari kami Pak, mungkin secara umum saja Pak untuk kedua lokasi. Yang pertama, nantinya konsultan dapat lebih jeli lagi menggali potensi yang ada di lapangan pada saat survei. Memang sudah ada draft juknis Pak ya untuk studi manfaat ini. Namun untuk masing-masing pelabuhan pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nanti akan hasilnya juga akan berbeda-beda. Mungkin konsultan lebih jeli lagi dalam menggali potensi-potensi yang ada. Kemudian yang kedua terkait tenaga ahli Pak. Nanti kan di dalam penyusunan studi ini kan ada beberapa tenaga ahli yang digunakan, misalnya untuk perencanaan wilayah, untuk ekonomi, statistik, kemudian sosial kemasyarakatan. Jadi mohon nanti setiap eh, tenaga ahli dapat memberikan gagasan di bidang keilmuannya masing-masing Pak, terutama dalam penyampaian analisa dan rekomendasi. Mungkin eh, sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Pak Nanang Pak. Jadi dalam rekomendasi juga benar-benar eh, apa sesuai dengan keilmuan, kemudian apa yang benar-benar dibutuhkan di lapangan seperti itu. Kemudian yang ketiga Pak, setelah laporan penjualan ini kan akan dilakukan survei di lapangan Pak sebelum laporan antara untuk mengambil kebutuhan data primer. Hendaknya konsultan dapat tepat dalam memilih responden Pak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas Pak, sehingga hasil observasi yang dihasilkan benar-benar bisa menggambarkan kondisi pelabuhan yang beroperasi sampai saat ini, agar data yang diperoleh juga baik dan data yang diolah dapat dijadikan sumber referensi sebaik mungkin. Eh, Kemudian selanjutnya Pak, untuk mungkin yang di One Rally Pak, tadi kan disampaikan bahwa ini ada di daerah terluar Pak ya, ataupun perbatasan. Mungkin tadi saya masih menemukan kenali Pak, mungkin kurang ditambahkan saja Pak di halaman 1 strip 2 Pak.
di dalam aspek langsungnya itu baru ada 5 aspek Pak. Nah untuk aspek sospol Hankamnya mungkin terlewat Pak, nanti bisa ditambahkan untuk tim konsultan. Kemudian kalau untuk Pelabuhan Sabutung Pak, mungkin nanti di dalam laporan pendahuluan ini bisa ditambahkan juga Pak untuk data-data operasional pelabuhan, kemudian nilai investasi, termasuk PNBP seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin nanti masing-masing lokasi studi ini bisa menyampaikan Pak keterkaitan antara pelabuhan lokasi studi dengan pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya Pak. Bagaimana interaksinya, apakah saling mendukung atau malah saling mencari muatan barang ataupun penumpang. Mungkin nanti bisa diobservasi lebih dalam lagi Bapak. Mungkin sekian Pak dari kami Pak. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi atas masukannya. Selanjutnya dari Pak Rifki. Ada masukan dari Pak Rifki? Izin. Baik, terima kasih banyak Pak Catur, Pak PPK. Mungkin sedikit saja Pak Catur, karena tadi sudah cukup banyak dari teman-teman bagian perencanaan, dari direktorat terkait juga sudah menyampaikan juga. Pada prinsipnya mungkin sifatnya reminder kepada teman-teman konsultan ya, setiap mau dilakukan survei, kiranya adanya briefing terlebih dahulu, dan juga menyampaikan kebutuhan data yang dimiliki oleh rekan-rekan konsultan, sehingga nanti Pak PPK-nya bisa melakukan controlling, begitu juga dengan tim teknisnya Pak PPK bisa melakukan controlling pada saat pengambilan data primer, karena sesungguhnya pengambilan data primer ini kan terbatas, hanya satu kali saja ya, koreksi Pak Catur ya, hanya satu kali saja ya Pak Catur ya. Iya Pak, satu kali. Nanti selanjutnya untuk FGD-nya. Ya, jadi sehingga pada saat pengambilan data tersebut satu kali langsung selesai, kiranya tidak ada lagi koreksi ya, kecuali memang hal-hal yang sifatnya substansif ataupun menyusul. Yang kedua, tentunya reminder kiranya terhadap dengan RAB yang ada teman-teman konsultan, ini halnya betul-betul diperhatikan kembali dan kesesuaian KAK, karena memang nanti pada saat pelaksanaan pekerjaan ada yang terlewati dan nanti akan timbul potensi-potensi temuan di kemudian hari. Secara prinsip mungkin itu saja Pak Catur. Terakhir Pak Catur izin satu lagi. Eh, Kalau melihat dari beberapa lokasi pelabuhan tersebut itu rata-rata pelabuhannya perairannya terbuka. Mungkin kiranya juga dapat dilihat Pak Catur dan juga teman-teman konsultan ya, potensi adanya gangguan alam dalam artian selama di periode Januari sampai dengan Desember, apakah pelabuhan tersebut beroperasionalnya selama 12 bulan. Walaupun memang kita ada keterbatasan terkait dengan tenaga ahli, paling tidak kita sudah adanya mengetahui potensi-potensi, baik itu berdasarkan wawancara, pengambil data primer oleh satker terkait ya. Jadi adanya input tambahan di dalam kajian evaluasi tersebut bahwa pelabuhan itu apakah beroperasional selama 12 bulan atau ada masa tidak beroperasionalnya karena memang dipengaruhi kondisi musiman atau siklus musim, apakah itu musim barat maupun musim timur. Oke, itu saja Pak Catur. Baik, terima kasih Pak Rifki atas masukannya. Mungkin tim dari tim evaluasi dari bagian perencanaan, apakah ada masukan kembali? Cukup ya. Baik, terima kasih atas masukan-masukannya. Mungkin saya kembalikan ke konsultan pertama mungkin dari lokasi pelabuhan Bonreli dulu ya. Mungkin dari PT Galuh untuk menanggapi apa saja tadi yang jadi masukan atau mungkin pertanyaan dari peserta rapat. Kami persilakan. Nah, baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih Bapak Ibu masukan dan catatan yang cukup memberi masukan buat kami di laporan pendahuluan ini. Mungkin beberapa ini bersifat masukan Pak. Seperti yang tadi Pak KUPP Wonreli menyatakan bahwa PNBP ini yang tadi ditampilkan ini adalah PNBP keseluruhan untuk di KUPP begitu. Nah, mungkin nanti pada pihak KUPP kami mohon izin ketika kami ke lokasi kami minta PNBP ini dipisahkan Pak, khusus untuk pelabuhan Wonreli saja. Nah, kemudian
ada masukan juga dari Pak Dahlan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, nanti coba dimasukkan. Kemudian dokumen perencanaan, nanti kami sesuaikan kembali Pak, karena saat ini kami baru memegang dokumen perencanaan prastudi kelayakan dan rencana induk pelabuhannya. Kemudian untuk RZWP 3K dan untuk SK Hutan Lindung akan kami, untuk RZWP 3K kami sudah mendapatkannya. Nanti untuk SK Hutan Lindung kami coba ketika kami ke lokasi. Kemudian Pak Budi nanti untuk latar belakang studi akan coba kami sesuaikan lagi mengenai permasalahan begitu. Kemudian ada ada PP nomor 1 tahun 2023 nanti akan coba kami lihat Pak. Terus kemudian menganalisa kaitannya dengan konektivitas begitu. Nah, kemudian ada dari Pak Eka juga, ini pengembangan pelabuhannya seperti apa dan sudah sampai sejauh mana begitu sampai dengan saat ini. Baik Pak, nanti akan kami lihat ketika kami ke lokasi untuk mengenai pengembangan pelabuhan sesuai atau belum dengan dokumen perencanaan yang ada begitu Pak. Kemudian ini ada dari Pak Teguh juga mengenai dokumen rencana, apakah RIP-nya sudah sesuai seperti yang tadi kami sampaikan Pak, akan kami coba lihat ketika kami ke lokasi. Untuk lahan itu tadi sudah kami tampilkan Pak, untuk kontraktor sudah ada sertifikatnya begitu. Kemudian dari Ditlalah tadi telah memberikan trayek terbaru. Baik Pak, nanti akan kami update Pak yang ada di laporan, karena memang yang kami pegang ini tahun 2023 begitu Pak. Kemudian dari distrik Ditnav begitu, Direktorat Navigasi mengenai alur pelayaran, evaluasi dampak dari musiman begitu, apakah ada kecelakaan atau ada hambatan begitu untuk keluar masuknya pelabuhan. Nah, ini akan kami coba klarifikasi ketika kami sampai di lokasi dan akan kami sampaikan di laporan selanjutnya, mungkin begitu Pak. Kemudian dari perlengkapan begitu aset pelabuhan dan mengenai solar cell begitu ya. Kemudian tadi Pak Puji juga menyampaikan beberapa masukan seperti kuesioner, diharapkan membuat form Google Form-nya begitu ya kayak, terus melakukan analisa keseimbangan moda transportasi, terus melihat kualitas dan kuantitas pada SDM pelabuhan, mengupdate referensi buku-buku begitu ya, masukan-masukan tadi akan ditampilkan di laporan selanjutnya, kemudian menggali isu lebih dalam dan dilengkapi dengan metode-metode seperti SWOT dan IPA begitu. Baik Pak, ini nanti akan kami coba lakukan di laporan selanjutnya. Begitupun dari Pak Nanang tadi hampir sama mengenai maksud dan tujuan dibangunnya pelabuhan, mungkin akan kami gali Pak nanti ketika kami sampai di lokasi. Kemudian untuk indikator dan perencanaannya begitu, pergerakan penumpang ini antar kecamatan seperti yang tadi kami sampaikan Pak, bahwa memang di Kabupaten Maluku Barat Daya ini memang salah satu transportasi yang memang digunakan masyarakatnya adalah dari transportasi laut atau dari pelabuhan Pak. Baik, untuk datanya nanti akan kami konfirmasi ulang apakah ini bercampur dengan pelabuhan lain atau tidak begitu ya Pak ya. Gitu. Kemudian dari Pak Hadi, beberapa catatan yang sudah kami catat Pak, nanti akan kami coba sesuaikan mengenai seperti konsultan dapat lebih jeli menggali potensi kondisi pelabuhan, nanti akan kami coba lebih gali lagi ketika kami sampai di lokasi, begitupun pada Pak Revi yang tadi memberikan masukan terhadap kita melakukan briefing dulu terhadap checklist kebutuhan data, kuesioner, dan lain-lain, begitupun untuk potensi gangguan alam dari pelabuhan akan kami lihat juga. Mungkin itu Pak tanggapan dari kami, dan mohon izin nanti kepada UPP ketika kami ke lokasi kami akan sedikit merepotkan Bapak begitu Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari PT Priangan. Baik, terima kasih atas masukan-masukan yang cukup banyak ini yang kami catat. Beberapa mungkin kami komentari. Pertama terkait dengan metodologi. Kami sebagai konsultan memang
pertama kali yang kami gunakan adalah juknis. Nah, sementara masukan-masukan yang tadi kita dapatkan itu memang ada beberapa poin itu sepertinya di luar dari juknis. Nanti solusi dari kami adalah bahwa juknis ini merupakan rangkaian yang tertutup yang menghasilkan suatu angka. Angka itu yang nanti sudah fix akan kita gunakan sebagai acuan. Apakah dia menggunakan strateginya akan seperti apa. Nah, berangkat ke rekomendasi, nanti yang di situ kemudian kesempatan kami sebagai konsultan untuk berkreasi dan berinovasi gitu ya. Apakah ada variabel-variabel lain yang memang ditemukan di lapangan tapi belum tertuang di dalam juknis sebagai variabel yang strategis untuk menentukan bagaimana pelabuhan tersebut, Pelabuhan Sabutung ini bisa beroperasi ke depannya. Nah, sebagai informasi contoh seperti misalnya kalau kita bandingkan antara RIP dengan realitas sekarang di Pelabuhan Sabutung, misalnya Pelabuhan Sabutung itu terbangun atau direncanakan dermaga sepanjang 70 meter, yang mana itu di RIP diperuntukkan untuk kapal perintis dan juga kapal-kapal lokal, yang mana nanti akan menjadi dua tambatan, satu tambatan untuk kapal perintis, dan satu lagi untuk kapal lokal, gitu, kapal barang ataupun kapal penumpang yang tramper. Nah, tapi realitanya saat ini tidak ada kapal perintis yang sandar di Pelabuhan Sabutung. Nah, meskipun secara historis trayek itu pernah ada ke Pelabuhan Sabutung dan Pelabuhan Balang Lompo, tapi secara data operasional di RIP yang ditampilkan memang sandar kapal perintis itu memang tidak ada. Nah, saat ini pertanyaannya kemudian apakah Pelabuhan Sabutung membutuhkan trayek kapal perintis atau tidak? Nah, realitas saat ini adalah kapal yang sandar di Pelabuhan Sabutung, ya kapal yang liner itu adalah kapal KMP Arwana, yang mana itu di luar dari trayek kapal perintis. Dikelola oleh pemerintah provinsi melalui kerjasama dengan operator lokal. Selanjutnya juga ada kapal KMP Ganda Nusantara 3, tapi tidak melalui Sabutung, tapi melalui pelabuhan-pelabuhan sekitarnya, yang memang secara perairan di dermaganya itu tidak mampu melayani kapal-kapal yang berukuran sedang ataupun besar. Nah, kesesuaian dengan RIP ini kemudian nanti akan kami sikapi di laporan antara ataupun laporan akhir, apakah memang terminologi kapal perintis yang akan kita gunakan ini adalah kapal perintis sesuai dengan SK terkait kapal perintis atau kapal yang berfungsi keperintisan gitu, yang memang bisa berupa format-format lain. Meskipun sebenarnya di pemerintah Kabupaten Pangkep sendiri sebetulnya sudah ada studi terkait dengan studi terkait dengan trayek lokal gitu, trayek antar gugus pulau di 4 kecamatan di Kabupaten Pangkep, yang mana menghasilkan 2 jenis ukuran kapal ukuran 30 dan kapal GT 10, yang itu akan menghubungkan antar gugus pulau dan antar gugus pulau ke pulau-pulau kecil lainnya, yang memang itu menjadi PR dari pemerintah Kabupaten Pangkep sendiri. Yang mana saat ini itu mulai terjawab dengan adanya KM Ganda Nusantara 3 secara fungsi seperti itu. Tapi nanti akan kami lihat lagi ke depan apakah memang di Pelabuhan Sabutung itu masih membutuhkan trayek kapal perintis ataupun tidak, nanti tergantung dari hasil survei di lapangan. Kemudian untuk hal-hal yang lain sudah kami catat seperti data operasional, nilai investasi, dan PNBP. Memang betul itu salah satu kekurangan di laporan pendahuluan kami. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak UPP Baji, nanti akan kami lengkapi untuk kedepannya. Kemudian juga terkait dengan studi-studi yang lain atau jurnal-jurnal penelitian yang lain yang bisa melengkapi dari rekomendasi akhir nantinya, itu juga beberapa sudah kami dapatkan, seperti tadi studi antar gugus pulau, kemudian studi terkait dengan alur pelayaran, studi terkait dengan pergerakan pasir di Kepulauan Spermonde yang ada di sekitar Kabupaten Pangkep, itu juga sudah sudah kami kolek untuk nanti akan kami analisis lebih jauh dan akan menghasilkan rekomendasi ke depan untuk Pelabuhan Sabutung. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kembalikan ke Pak Pimpinan Rapat. Baik, terima kasih. Mungkin apakah ada tambahan dari tim konsultan yang lain, baik dari PT Galuh atau PT Priangan? Oke, mungkin dari UPP One Rally, apakah ada tanggapan lagi Pak atau masukan lagi?
Baik Pak, bisa dengar saya Pak, izin. Siap, bisa Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan masukan yang terkhususnya untuk UPP Wondeli terkait dengan data-data. Yang pertama, masukan menyangkut masalah aset BMN, yaitu tenaga surya solar cell. Itu nanti kami akan segera masuk sebagai data setelah dilakukan pemeriksaan tadi. Saya lihat itu belum ada. Tadi menjadi catatan buat kami. Yang kedua, terkait menyangkut masalah pemisahan dari untuk konsultan terkait dengan PNBP khususnya untuk Pelabuhan Wondeli, kami juga akan segera lengkapi. Yang ketiga, terkait menyangkut masalah waktu survei ke lapangan. Karena Wondeli ini sangat berdampak terhadap dua musim. Kami untuk sementara ini di Wondeli itu dari mulai musim bulan Desember sampai bulan Maret itu kami mengalami musim barat, sangat berdampak sekali sehingga banyak sekali kapal-kapal yang sementara dilarang untuk melakukan pelayaran. Ini juga menjadi masukan buat konsultan pada saat nantinya itu turun survei di lapangan. Yang berikut untuk sekarang ini sekarang ini masih musim timur, itu mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Mungkin ini saja beberapa masukan-masukan saja yang nanti kami akan lengkapi segera sehingga pada saat konsultan turun survei di lapangan itu kami tetap akan mendukung dan membantu setiap data yang diminta. Mungkin ini saja sebagai masukan saja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak John. Selanjutnya dari UPP Majini Baji, apakah ada tambahan masukan? Sementara cukup Pak dari kami Pak. Mungkin kalau koordinasi lagi nanti bisa via Japri Pak. Kalau ada yang dibutuhkan lebih lanjut. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Mungkin nanti dari UPP Wonreli dan UPP Majini Baji mohon bantuannya koordinasinya terkait pengumpulan data ataupun nanti survei yang akan dilakukan di lokasi pelabuhan. Nanti dibantu untuk tim konsultan. Baik, terakhir sebelum saya tutup mungkin saya mengingatkan kembali ya terkait tadi beberapa masukan-masukan dari para peserta rapat itu yang mungkin ada sangat banyak tapi nanti saya sebutkan hanya beberapa saja karena tadi juga sudah ditanggapi mungkin mengingatkan terkait ini ya data-data dari dokumen perencanaan atau dokumen-dokumen yang sebelumnya yang sudah disusun nanti digali dari dokumen tersebut baik dari tujuan awalnya atau mungkin data awalnya sehingga nanti berpengaruh juga terhadap saran atau rekomendasi apakah dari segi manfaatnya sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal. Jadi bisa ditarik benang merahnya seperti tadi yang disampaikan oleh dari Direktur Kepelabuhanan atau mungkin dari tim evaluasi. Terus kemudian masukan-masukan yang tadi disampaikan mungkin nanti di paparan selanjutnya, di laporan selanjutnya bisa ditampilkan, dimasukkan dalam paparan bagaimana tindak lanjutnya juga. Sementara itu mungkin saya mengingatkan kembali mungkin terakhir apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan masukan atau tanggapan dari peserta rapat? Catur, Ya, siap Pak Dalan. mungkin sedikit aja Pak, nanti agar konsultan menginformasikan ada sedikit video drone terkait ke dua lokasi studi ini. Terus nanti untuk yang FGD, agar unit-unit terkaitnya untuk dapat diikut sertakan. Itu aja Mas, makasih.
Baik, terima kasih masukannya Pak Dahlan. Baik, mungkin Bapak Ibu sekiranya jika memang sudah tidak ada lagi yang memberikan masukan atau tanggapan, saya cukupkan untuk rapat studi pendahuluan, studi evaluasi manfaat, laporan pendahuluan untuk Pelabuhan Wonreli dan Pelabuhan Sabutung. Kami cukupkan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.